Melanggar peraturan lingkungan, Kementerian LH membongkar 33 wisata dan kafe di kawasan Puncak. Senin, 28 Juli 2025. Setelah diberikan teguran Kementerian Lingkungan Hidup RI, akhirnya melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lokasi wisata dan kafe di kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor pada Minggu kemarin, yang dinilai melanggar peraturan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memberikan tenggat bagi para pemilik bangunan hingga sepekan ini untuk membongkar sendiri. Jika tidak maka akan dibongkar paksa dengan ditambah hukuman pidana 1 tahun. Sejumlah petugas unit Gakum Kementerian LH ini bersama sejumlah pekerja membongkar langsung kafe yang menjadi salah satu ikon wisata di kawasan Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini terdapat 33 lokasi wisata dan kafe yang dinyatakan melanggar sehingga harus dibongkar. Dari jumlah 9 diantaranya sudah memiliki izin namun dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan saat ini 7 unit usaha kafe atau lokasi wisata sudah mulai dibongkar. Hanif mengungkap, pembongkaran sejumlah lokasi wisata Puncak ini masih juga bersifat sukarela, artinya pihak pengelola KAF maupun pemilik lokasi wisata yang melanggar diperbolehkan membongkar sendiri. Pihaknya memberikan kelonggaran bagi pemilik usaha yang melanggar agar dalam sepekan ini untuk membongkar mandiri. Namun jika tidak melakukan maka akan dibongkar Kementerian Lingkungan Hidup dengan disertai pasal pidana 1 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemprov Jabar menyegel puluhan lokasi wisata yang dinilai melanggar aturan, sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Puncak. 13 KSO yang telah kita berikan sanksi dan telah habis masa tenggatnya agar segera membongkar, paling lambat Agustus akhir sudah selesai. Kalau yang hasil tinjauan kami dalam minggu-minggu ini belum melakukan pembongkaran atau belum memulai dilakukan pembongkaran, kami akan membantu membongkarkannya. Jadi minggu depan pada saat kami kunjungan berikutnya ternyata ada yang belum memulai melakukan pembongkaran, kami pastikan kami akan membantu pembongkarannya. Jadi hari ini tadi beberapa sudah kami lihat di beberapa lokasi yang telah kita lihat. Selanjutnya terhadap yang belum melakukan pembongkaran, kami akan berkunjung lagi minggu depan untuk membantu membongkarnya. Kemudian selepas dilakukan pembongkaran ini, kepada unit usaha tersebut masih diberikan kewajiban untuk melakukan restorasinya, melakukan penanaman kembalinya. Namun kepada yang tidak melakukan pembongkaran, kami akan membantu membongkar dan kepadanya akan kami kenakan sanksi 114 dengan pidana kurungan 1 tahun penjara. Jadi kepada yang belum melakukan pembongkaran, artinya tidak ada itikat baik, sehingga kami akan membantu membongkarnya minggu depan, dan kepadanya kami akan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang 32 dengan pemberatan 1 tahun pidana penjara. Kepada kita khalayak lame yang juga berada di areal konsesi PTPN agar segera unit-unit usahanya agar segera menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di KSO. Karena setelah selesai menangani 33 KSO, kami akan masuk kepada daerah-daerah yang ada unit usaha yang diokupasi ilegal, itu seluas 400 hektar, juga akan kami lakukan verifikasi lapangan dan penegakan hukumnya. Semua sama, jadi semua sama, baik yang ada KSO maupun yang tidak ada KSO, yang berada di areal perhutani yang ada di areal PTPN akan kami tertibkan semua, karena berdasarkan kajian para ahli ikut memperberat terjadinya bencana banjir, yang setiap kali terjadi bencana banjir selalu membawa korban jiwa. Jadi ini kita akan lakukan terus kepada semua kita, pemodal-pemodal yang dikaruniai kemudahan rezeki, tolong hentikan pembangunan villa-villa di daerah Puncak ini, di Kecamatan Cisarua, yang kita tahu persis bahwa Cisarua ini sangat penting untuk mengemban ekosistem di bawahnya, terutama di Kota Bogor sampai di Depok dan di Jakarta. Jadi sangat penting, kami himbau kepada seluruh teman-teman yang saat ini berkeleluasaan rezeki, kemudian sedang membangun villa di puncak-puncak seperti ini, tolong hentikan. Kemudian yang akan berinvestasi, tolong berinvestasikanlah di pohon-pohon yang banyak membawa berkah buat kita semua. Jadi kita akan terus lakukan pengawalan pembongkaran ini kepada 33 lokasi. Jadi yang terakhir tadi ada 8 persetujuan lingkungan yang telah kita cabut karena kita telah memberikan perintah kepada Bupati Bogor untuk mencabut.
namun sampai batas waktu yang kami tentukan tidak dicabut, maka telah kami cabut. Jadi Menteri yang mencabut persoalan lingkungan yang ada, yang tumpang tindih dengan yang ada di atasnya PTPN ini. Kemudian setelah dicabut, kami juga memandatkan untuk dibongkar sebagaimana yang kita lihat hari ini di PT CV Mega Karya Nugraha. Sekali lagi Pak Haji Taufik, saya terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan mendapat berkah buat kita semua. Kami akan kawal terus dan kami pastikan bahwa di akhir Agustus semuanya sudah bersih dan telah ditanami. Mungkin itu aja dari saya ya. Ya. Untuk yang dicabut tadi ada 33 berarti. Yang punya izin di atas izin ada 9 dan ini sudah cabut selain yang 33. Jadi 33 di atasnya yang 9-nya telah punya izin. Jadi total semuanya 33. Namun ada 9 yang punya izin ini sudah tercabut. Ya, diantaranya Eger, kemudian tinta sandal dan seterusnya ini kita sudah cabut dan telah kami berikan sanksi administrasi untuk dibongkar juga. Jadi secara umum 33 KSO yang ada di PTPN telah tidak memiliki izin lingkungan lagi dan sebagiannya sudah melakukan pembongkaran sendiri, sebagiannya kami akan yang 7 udah bongkar sendiri, sisanya kami akan datangi untuk mengingatkan kalau sampai minggu ini tidak ada action seperti ini, kami akan membantu membongkarkannya dan kepadanya akan kami kenakan pidana pemberatan dengan sanksi pidana penjara 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 pasal 114 juga pemberatan sanksi administrasi lainnya. Yang terhadap yang 8 yang baru dicabut tadi, kami juga kenakan sanksi yang sama, tapi dia punya waktu 30 hari untuk melakukan pembongkaran. Ya, itu ya. Oke, masih ya.